Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Tasya dengan NIM 24111057 dan saya Monica Mingga Fernandes dengan NIM 2411046. Kami dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kondisi lingkungan yang berhubungan dengan keamanan pangan di warung Bude. Lokasi pengamatan yang kami lakukan di salah satu warung yang berlokasi di depan kampus Unrio, Jalan Raya Tajem. Warung ini menjadi salah satu tempat favorit bagi mahasiswa kampus karena lokasinya yang strategis dan menunya beragam. Pada hari Jumat 27 Maret 2026, saya melakukan pengamatan langsung terhadap sistem keamanan pangan yang diterapkan di warung. Berikut hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, terdapat beberapa temuan penting terkait keamanan pangan di warung Bude. Kondisi fisik dan fasilitas. Warung ini menempati bangunan sederhana. Kondisi fisik warung terbilang kurang memadai, terutama dari segi jumlah meja yang terbatas, sehingga pengunjung harus mengantri, dan terdapat aliran air bersih yang merupakan nilai positif. Aliran air bersih yang merupakan nilai positif, namun sayangnya fasilitas cuci tangan menyatu dengan tempat cuci piring, sehingga rawan terjadi kontaminasi silang antara sisa makanan dengan kebersihan tangan. Tempat sampah memang tersedia, namun ukurannya kecil dan terlihat belum memadai untuk menampung volume sampah harian. Untuk penyajian makanannya itu dari aspek penyajian lauk pauk seperti aneka olahan ayam goreng, ikan bakar, ikan nila yang disajikan dalam wadah kertas nasi dan piring plastik. Hal yang sangat memperlihatkan adalah tidak adanya tudung saji atau penutup makanan, sehingga saya melihat secara langsung lalat dan serangga lain bebas hinggap di lauk yang sudah matang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menjadi media penularan berbagai penyakit. Dan untuk pengolahannya, lokasi memasak menyatu dengan area jualan, sehingga asap dan debu dari proses memasak langsung bercampur dengan area tempat makanan yang disajikan. Penjual menggunakan sendok untuk mengambil makanan, yang sebenarnya lebih baik dibandingkan menggunakan tangan kosong. Namun penjual tidak menggunakan sarung tangan. Sistem keamanan pangan di warung Bude masih sangat memprihatinkan dan belum memenuhi standar higien sanitasi yang layak. Beberapa kelemahan yang menjadi dasar, yaitu yang pertama, pencampuran tempat cuci tangan dengan tempat cuci piring merupakan kesalahan fatal. Tangan yang seharusnya dicuci bersih sebelum menangani makanan justru terkontaminasi ulang oleh sisa-sisa minyak dan kotoran dari piring bekas. Yang kedua, minimnya kesadaran penjual akan kebersihan, seperti tidak menggunakan sarung tangan dan tidak mencuci tangan secara terpisah. Padahal sebagai penyaji makanan di kawasan kampus dengan konsumen utama mahasiswa untuk menjaga kesehatan pelanggan. Yang ketiga, kapasitas tempat sampah yang kecil mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah belum menjadi prioritas, padahal sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang lalat dan sumber kontaminasi. Yang berikut dampaknya, jika sistem keamanan pangan yang buruk terus dibiarkan, dampaknya akan sangat serius. Yang pertama, bagi konsumen, terutama mahasiswa Unrio yang merupakan konsumen utama.
risiko terkena penyakit seperti diare, infeksi saluran pencernaan, hingga keracunan makanan sangat tinggi. Lalat yang hinggap di makanan dapat membawa bakteri E. coli dan Salmonella yang berbahaya bagi kesehatan. Mahasiswa yang sakit tentu akan terganggu perkuliahannya. Bagi pemilik warung, reputasi dapat hancur dalam sekejap jika suatu saat terjadi kasus keracunan massal. Warung yang selama ini menjadi andalan warga kampus bisa kehilangan kepercayaan pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, memisahkan fasilitas cuci tangan dengan tempat cuci piring. Cukup sediakan ember berisi air mengalir dengan keran, sabun cair, dan handuk bersih di area yang mudah dijangkau penjual maupun pembeli. Yang kedua, menggunakan sarung tangan saat mengambil dan menyajikan makanan. Yang ketiga, menambah kapasitas tempat sampah dan mengkosongkan secara rutin agar tidak menimbulkan bau dan menjadi sarang lalat. Yang keempat, menata ulang area dapur agar terpisah dari area penyajian. Warung Bude memiliki potensi besar sebagai usaha kuliner yang menguntungkan, terutama karena lokasinya yang strategis di depan kampus Unrio. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan komitmen terhadap keamanan pangan. Kebersihan itu bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Kami berharap ke depannya kesadaran akan pentingnya keamanan pangan semakin tumbuh di kalangan pelaku usaha kuliner skala kecil.